warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan membuat tentang materi globalisasi dan sebagainya ya. Kita contoh-contohnya. Saya Alvin Nurmajida. Saya Melati Asih. Saya Jen Parmi. Saya Riki Ardiansyah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami. Nama saya Riki Ardiansyah. Di sini kita bakal menjelaskan materi tentang globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Definisi menurut ahli Martin Albert. Globalisasi menurut Martin Albert adalah proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global, dan Selo Somarjan. Adapun Selo Somarjan mengungkapkan globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Dampak positif di bidang ekonomi. Dampak positif dari globalisasi adalah memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Hujan barang dari luar negeri yang menawarkan harga murah dan barang kualitas mewah membuat para produsen lokal putar otak agar bisa menyaingi produk luar negeri. Hal ini tentu saja meningkatkan kreativitas dan memantik inovatif di kalangan masyarakat luas. Dampak negatif di bidang ekonomi, mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Apalagi jika konsumen lebih menyukai produk luar negeri, maka jatuhlah pada perdagangan lokal, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Maraknya demam di Korea di kalangan anak muda membidik style Korea. Kecintaan mereka pada band-band Korea menyebabkan jor-joran membeli Mercedes artis favorit mereka. Berapapun harga yang dipasang tak lagi jadi keluhan. Itulah mengapa Indonesia dianggap pasar menjanjikan bagi mereka. Begitu juga dengan para pengkoleksi brand ternama luar negeri, memudahkan mereka untuk mengoleksi barang akan sulit dikendalikan. Dampak positif di bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, globalisasi memiliki dampak positif, yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno jadi modern. Orang-orang zaman dahulu dikenal berpikiran kuno, wajar karena akses mereka ke dunia luar terbatas. Sementara zaman sekarang informasi apapun dari manapun mudah didapatkan. Maka pola pikir masyarakat pun berubah menjadi modern, membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia multikulturalisme dunia. Selain itu, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak negatif di bidang sosial budaya, jika gagal memahami modernisasi akan mengakibatkan seperti kenakalan remaja akibat meniru tayangan di dunia maya. Berseliwarannya di tayangan di televisi atau internet membuat remaja menerima dengan mudah menyerap hal negatif dari tayangan tersebut, mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal. Seperti halnya kini sedang terjadi gelombang budaya Korea Tengah melanda. Remaja mulai merendungi segala hal yang berbau Korea, dari musik, drama, baju, bahkan makanan. Ketika menyantap makanan Korea dianggap lebih keren dibandingkan menyantap gudeg misalnya. Maka itu menjadi dampak negatif dari globalisasi. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Berdasarkan pengertian globalisasi, maka globalisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya, 1. Transportasi mudah diakses. Globalisasi dapat terjadi karena transportasi mudah diakses sehingga seorang mudah untuk pergi ke luar negeri seperti pesawat. 2. Adanya perdagangan internasional. Faktor penyebab globalisasi berikutnya adalah adanya ekonomi terbuka atau perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, maka berbagai macam produk dari luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. 3. Teknologi dan transportasi yang terus berkembang. Teknologi dan transportasi yang terus berkembang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya globalisasi.
Contoh dari perkembangan teknologi bisa kita lihat dengan adanya e-commerce. Faktor pendorong. Menurut Tabrani, terdapat beberapa faktor pendorong globalisasi, diantaranya adalah: 1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan luas sehingga memudahkan komunikasi antar negara. 2. Perkembangan transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat mobilitas manusia, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien, mendukung interaksi antar negara. 3. Ekonomi pasar bebas. Adanya kebijakan ekonomi pasar bebas yang mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antara negara, meningkatkan keterkaitan ekonomi global. Nah, kemudian ada modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang kompleks dan multidimensi, di mana masyarakat beralih dari tradisional ke arah yang lebih modern. Apa saja ciri-ciri modernisasi? Yang pertama, ada perubahan pola pikir. Masyarakat menjadi lebih terbuka, rasional, dan kritis terhadap tradisi. Yang kedua, ada perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai modern seperti efisiensi, individualisme, dan universalisme semakin diterima dan dipraktikkan. Yang ketiga, ada perubahan sistem sosial, di mana struktur sosial dan organisasi masyarakat mengalami perubahan dan adaptasi terhadap modernisasi. Yang keempat, ada perubahan teknologi, dan yang kelima, ada perubahan budaya seperti munculnya budaya populer dan gaya hidup modern yang berbeda dari budaya tradisional. Penyebab modernisasi. Yang pertama, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan dan inovasi baru mendorong perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, ada globalisasi. Interkoneksi antar bangsa dan budaya membuka peluang untuk pertukaran ide, teknologi, dan nilai-nilai modern. Yang ketiga, ada kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, ada keinginan untuk kemajuan. Seperti halnya manusia memiliki hasrat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dampak positif modernisasi. Yang pertama, ada peningkatan taraf hidup. Kemajuan teknologi dan ekonomi meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, ada perkembangan pendidikan. Modernisasi membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk semua orang. Yang ketiga, ada peningkatan kesehatan. Modernisasi juga membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk semua orang. Yang keempat, ada kebebasan dan demokrasi. Modernisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kemudian ada dampak negatif modernisasi. Yang pertama, ada kesenjangan sosial. Modernisasi dapat memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah maju dan tertinggal. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ada krisis identitas. Dan yang keempat, ada kriminalitas dan disintegrasi sosial. Faktor pendorong modernisasi. Yang pertama, adanya sistem masyarakat terbuka yang memungkinkan adanya gerak sosial yang lebih luas. Kemudian, pemikiran yang berorientasi kepada masa depan yang mendorong terciptanya hal atau penemuan baru. Yang ketiga, kontak dengan kebudayaan lain. Yang keempat, kenaikan tingkat pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Kemudian, kemudahan dan efisiensi dari teknologi baru seperti internet, komputer, dan peranan pemerintah juga. Contoh modernisasi di Indonesia dalam berbagai bidang. Bidang ekonomi. Modernisasi dapat memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Bidang politik. Contohnya adanya demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam bidang sosial, contohnya perubahan struktur keluarga, peningkatan mobilitas sosial, dan emansipasi. Bidang budaya, munculnya budaya populer, gaya hidup modern, dan globalisasi budaya. Dan yang terakhir ada di bidang teknologi seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah berasal dari kata west yang artinya barat. Dalam kamus sosiologi, westernisasi diuraikan sebagai sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat tanpa adanya seleksi. Contohnya, budaya orang barat yang lebih tepat waktu, pekerja keras, dan bisa lebih menghargai waktu. Selanjutnya, contoh westernisasi. Yang pertama ada gaya berpakaian, mengikuti tren pakaian barat seperti jeans dan pakaian minim. Yang kedua, makanan cepat saji, kebiasaan makan fast food seperti burger dan pizza.
Yang ketiga, perayaan budaya barat, merayakan Valentine's Day atau Halloween. Dan yang keempat, individualisme, lebih mementingkan diri sendiri daripada kebersamaan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang dampak positif westernisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi memudahkan komunikasi dan transportasi. Yang kedua, peningkatan pendidikan memperkenalkan metode belajar modern dan inovasi. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan mendorong sistem demokrasi dan transparansi. Yang keempat, pengembangan bidang ekonomi memajukan industri dan meningkatkan perdagangan. Dan yang kelima, kesadaran akan hak asasi meningkatkan pemahaman tentang hak-hak individu. Selanjutnya ada dampak negatif dari westernasi. Yang pertama, menghargai orang lain berdasarkan ekonomi. Nilai penghargaan terhadap seseorang menjadi berdasarkan status ekonomi, mengurangi kepekaan sosial. Yang kedua, sikap arogan. Westernisasi mendorong sikap angkuh dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang ketiga, konsumerisme dan pola hidup boros. Budaya barat sering kali mendorong perilaku konsumtif dan boros dalam pengeluaran. Yang keempat, individualisme dan materialisme. Westernisasi meningkatkan sikap mementingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan harta dan benda. Yang kelima, hedonisme. Westernisasi juga menumbuhkan sikap yang mengutamakan kesenangan pribadi di atas segalanya dan mengabaikan nilai sosial. Selanjutnya, ada dampak negatif westernisasi bagi masyarakat. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Masyarakat cenderung memilih hal yang praktis seperti makan cepat saji, fast food misalnya. Meski mudah, kebiasaan ini berdampak negatif pada kesehatan. Seperti resiko obesitas, sebaiknya masyarakat mengutamakan pola makan sehat dengan gizi seimbang. Yang kedua, cara berpakaian. Westernisasi membawa pengaruh pada metode pakaian yang beragam, termasuk pakaian minim yang kadang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia. Masyarakat juga perlu lebih selektif dalam berpakaian agar tetap sesuai norma dan nilai budaya. Yang ketiga, pergaulan remaja. Remaja udah mulai terpengaruh oleh budaya barat, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, seperti perilaku, kenakalan, penggunaan obat terlarang, dan gaya hidup bebas. Remaja juga perlu tahu dan bijak memilih pengaruh yang positif dan negatif. Sekian, terima kasih. Konsumerisme adalah konsep sosial dan ekonomi yang mengacu pada pola perilaku masyarakat yang cenderung mengutamakan konsumsi barang dan jasa secara berlebihan, seringkali melebihi kebutuhan dasar. Konsumerisme memiliki pengaruh yang besar terhadap gaya hidup, nilai-nilai, dan perekonomian di masyarakat modern. Ciri-ciri konsumerisme. Yang pertama, ada gaya hidup materialistis, yaitu konsumsi barang yang dianggap sebagai simbol status. Yang kedua, perilaku konsumsi berlebihan, yaitu membeli barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, ketergantungan pada kredit, yaitu pembelian barang secara kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. Yang keempat, kepuasan sesaat. Masyarakat seringkali membeli barang untuk kepuasan yang jangka pendek. Lalu yang berikutnya ada dampak konsumerisme. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, tapi juga dapat menyebabkan krisis ekonomi bila konsumen terjerat utang. Yang kedua, dampak sosial, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat seperti meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, dampak lingkungan. Konsumerisme yang berlebihan berdampak buruk pada lingkungan melalui peningkatan limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada penyebab konsumerisme. Yang pertama, pengaruh iklan dan media sosial, yaitu media memainkan peran besar dalam membentuk keinginan untuk memiliki barang-barang tertentu. Yang kedua, ada budaya dan nilai sosial, menganggap konsumsi sebagai indikator kesuksesan. Yang ketiga, ada teknologi dan inovasi, kehadiran produk-produk baru yang terus-menerus memancing keinginan untuk terus membeli barang yang lebih modern. Ini dia cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, ada pendidikan finansial, mengajarkan masyarakat untuk mengelola keuangan dan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, ada gaya hidup minimalis, yaitu fokus pada hal-hal yang esensial dan membatasi pembelian barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, ada konsumsi berkelanjutan, memilih barang yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mendukung produsen lokal. Lihatlah pada gambar berikut. Foto ini menggambarkan konsumerisme di mana seseorang membawa banyak tas belanja. Hal ini menunjukkan gaya hidup konsumtif, di mana individu membeli barang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan, seringkali dipengaruhi oleh budaya belanja.